Selanjutnya kami panggil NPP 36.40 akan menyampaikan syarahan dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. NPP 36.40 akan menyampaikan syarahan dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Disilahkan. Bersiap-siap NPP 36.36. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan juga menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber potensi konflik. Baik konflik antar etnis, suku maupun agama yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan memicu sumber-sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman dan toleransi dalam perspektif Islam, agar kita nantinya dapat menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah maka tertarik hati kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan pertama, marilah bersama kita dengarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asy-Syaikh Dr. Profesor Wahbah Az-Zuaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab turunnya ayat tadi. Salah satu riwayatnya adalah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaikah bahwa pada hari Fathu Makkah Bilal radhiyallahu an naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Beberapa para sahabat memprotes seraya berkata, "Ahadal 'abdul aswadu yu'adzinu 'ala zahril Ka'bah?" Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan kepada kita bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam, yakni nation and tribes. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutb
dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, yakni pada jilid 10 mulai halaman 401 sampai 402, yang mengatakan bahwa kata li ta'arafu yang memiliki arti kehormatan ini menuntut kita hadirin untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Padahal pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Ragam suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terombang-ambing di ambang bencana. Maka sebagai solusi, marilah bersama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Inna Allah yuhibbul muqasitin. Inna Allah yuhibbul muqasitin. Sadaqallahul
العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni syurga. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain halaman 234 menjelaskan bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma mendatangi Rasulullah. Beliau meminta pendapat kepada Rasul. Wahai Rasulullah, aku dikunjungi oleh ibu kandungku, Siti Kutailah binti Abu Uzza, seorang musyrikah. Lalu Asma meminta pendapat kepada Rasul. Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepadanya sementara ibu kandungku seorang musyrikah? Maka Rasul pun menjawab, ya tentu saja boleh. Maka turunlah ayat tadi hadirin yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi agamamu sehingga kamu merasa terkucil dan tidak mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Ahabbuddin illallahil hanifiyatis sam'ah. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul. Islam yang mengajak bukan menginjak. Islam yang mendidik bukan menghardik. Islam yang meredam bukan mendedam. Islam yang mengilhami bukan menghakimi. Islam bersikap ramah bukan pula pemarah. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari, yakni dalam kitabnya Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Quran pada bab 8 juz 23 mulai halaman 321 sampai 322 yang menjelaskan bahwa kalimat antabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna bahwasanya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir dimanapun, kapanpun, selagi mereka masih berlaku santun. Betul hadirin? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai wadah untuk memperkuat ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pertama, menghormati, menghargai serta memahami keberagaman merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, yakni rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara. Kedua, keberagaman hendaknya kita jadikan sebagai kekuatan bersama untuk memutus mata rantai COVID-19 yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi. Rusak budi
bangsa binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.